Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Mari, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah sekarang ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka Tuhan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari undangan itu akan menikmati perjamuan.' Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sana diungkapkan ada sesuatu yang indah, yakni tuan rumah, atau bisa dikatakan ini Tuhan sendiri, itu mengundang orang untuk datang dalam kerajaan Allah. Tuhan sendiri yang mengundang. Hanya masalahnya, apakah orang itu mau untuk datang dalam kerajaan Allah itu dengan sepenuh hati? Ini yang menjadi permenungan kita hari ini. Karena undangan disebarkan dan banyak orang diundang, namun sedikit orang yang mau menanggapinya. Bahkan di dalam perumpamaan hari ini itu 3 contoh orang yang menolak. Orang yang sibuk karena baru saja dia membeli ladang, lalu baru saja dia membeli lembu, lalu baru saja menikah. Berarti tanda bahwa dia atau mereka yang diundang ini sebetulnya nggak mau mikir soal undangan, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak mau mikir bahwa baru saja ada undangan untuk datang dalam perjamuan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, undangan sudah disebarkan. Namun, berapa orang yang mau mikir serius mengenai undangan itu? Apalagi kalau kita merasakan diri masih muda. Masih muda itu sedikit sekali orang yang disadarkan akan tujuan hidup. Undangan itu kan semacam tujuan hidup. Diingatkan akan tujuan hidup kita. Tapi seberapa besar dan seberapa banyak orang yang sadar akan tujuan hidup itu? Kalau dia masih muda, dia seringkali melupakan itu. Karena yang dicari itu baru kesenangan pribadi. Biasanya kalau ditanya, kapan kamu mulai untuk menanggapi undangan Tuhan? Mereka lalu akan menjawab biasanya, ya nanti kalau saya sudah tua. Ya, kalau umurnya sampai tua. Nah, kalau mati muda, bagaimana dia bisa menanggapi rencana Tuhan itu? Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ini yang terjadi. Nah, kalau sekarang kita misalnya itu kita mencoba untuk melihat dalam realita yang ada. Kalau panjenengan layat dan kebetulan yang meninggal itu masih muda, biasanya apa yang kita pikirkan? Biasanya adalah kebaikan-kebaikan orang itu. Hidup amalnya, hidup doanya dikenangkan oleh banyak orang. Dan situ kita bisa melihat bahwa ternyata orang yang baik
dipanggil oleh Tuhan itu cepat. Berarti tanda bahwa, oh ya, hidup di dunia ini hanya sekedar untuk mempersiapkan hidup di akhirat nanti. Dan kalau sudah dianggap cukup mendapatkan bekal di dunia ini, Tuhan akan cepat-cepat untuk memanggil supaya tidak tergoda akan godaan duniawi. Mungkin itu yang terjadi. Ya, Ibu Bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Maka bagi diri kita, kalau kita sadar akan undangan itu, mengapa kita tidak melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan isi undangan itu, supaya kita layak dan pantas untuk menghadiri undangan perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuhan dalam kerajaan Allah. Kita sebetulnya hidup ini hanya sekedar memantaskan diri, melayakkan diri supaya kita bisa memasukinya. Dan yang menakutkan pada bagian ending dari bacaan Injil ini, kalau orang itu tidak mau menanggapi, para undangan itu tidak akan bisa memasuki dan menikmati perjamuannya. Berarti kita bisa melihat, menolak undangan itu berarti menolak yang mengundang. Dan kalau menolak yang mengundang, maka dia pun juga tidak akan menerima kita. Nah, kita sudah diundang, kita sudah diharapkan mempersiapkan diri, maka penolakan jangan sampai ada dalam diri kita. Penolakan berarti tanda bahwa kita istilahnya itu membuat sepele undangan itu, lalu menganggap bahwa itu enggak, istilahnya nanti saja dalam ranking yang bagian bawah. Nah, maka Ibu Bapak, jangan sampai kita menyepelekan hal itu. Kita serius dalam menyiapkannya supaya kita layak dan pantas untuk ikut dalam pesta yang diadakan oleh Tuhan itu sendiri. Selamat merenungkan.